Tidak boleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, pada hari ini kita bisa berkumpul di kelas ini dan di sekolah SDN 07 Tugu Paraba. Di sini saya sebagai calon guru penggerak Kota Pariaman angkatan 9. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata saya, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Di mananya budaya positif ini harus kita terapkan di sekolah kita ini. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, terutama terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah telah memberikan motivasi dan dukungannya kepada saya. Baiklah Bapak Ibu semua, hari ini materi kita yaitu tentang modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya kenalkan dulu, fasilitator saya bernama Ibu Wahyuni, pengajar praktik saya yaitu Ibu Nova Kurniati, dan saya Elvina sebagai calon guru penggerak Kota Pariaman. Dan sebelum kita memulai materi kita, Bapak Ibu semuanya, ke depan apa-apa saja binatang yang nampak sama Bapak Ibu dalam presentasi saya. Apa-apa saja binatangnya? Gajah, kucing, kambing, ikan hiu, apa lagi? Kura-kura, capung atau nyamuk, apa lagi? Ada lagi? Kuda, anjing udah, kucing udah, kura-kura udah, capung atau nyamuk udah, ikan hiu udah, apa lagi? Masih ada? Tikus. Apa lagi Bapak Ibu? Di ekornya juga ada Bapak Ibu. Ular. Di matanya ikan. Dia pintar Ibu. Apa lagi Ibu? Ya, kita lihat jawaban kita ya Bapak Ibu ya. Berarti ada buaya di mulutnya. Ya, ada ikan paus atau ikan hiu, ada ikan kecil, kura-kura, nyamuk, anjing, ularnya di ekor, ada kuda dan ada kucing. Ya, padahal kita cuma melihat kadang-kadang masalah itu dia masalah yang besar. Ya, padahal masalah kecil kadang-kadang kita abaikan Bapak Ibu. Makanya pada budaya positif ini, besar atau kecilnya masalah harus kita selesaikan dengan cara budaya positif. Baik Bapak Ibu semua, seorang guru harus bisa menerapkan budaya positif di dalam lingkungan sekolahnya. Karena budaya positif tersebut dapat diterapkan konsekuensi inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan memberikan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas, dan menyerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah atau sering mendengarkan kata-kata disiplin. Berarti kata-kata disiplin di sini itu kita bisa menyarankan kepada siswa kita sikap tanggung jawab. Contohnya piket kelas, atau kita sampai pembawa acara dalam upacara. Apalagi misalnya tanggung jawab dia menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Kemudian siswa mampu mengontrol dirinya dalam menghadapi masalah. Masalah yang maksudnya di sini, siswa bisa mengenali
bisa menghargai temanya, tidak mengejek-ejek temanya, dan tidak main pukul-pukul pada temanya. Sehingga dengan adanya budaya positif ini, sekolah kita atau anak-anak murid kita bisa tentram dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian memberikan motivasi internal bukan paksaan. Di sini kita memberikan motivasi kepada anak itu dengan cara internalnya, harus dalam dirinya dulu. Kalau seandainya kita paksaan, itu namanya nanti pergi ke hukuman Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu namanya motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain itu namanya motivasi internal. Makanya saya menegaskan kemarin pada Bapak Ibu, kita tidak boleh memberikan penghargaan. Dengan penghargaan itu atau imbalan itu berdampak negatif kepada anak-anak murid kita. Jadi dia berpikir sesuatu itu yang dia lakukan itu dia berharap imbalan lagi, bukan apa keterampilan atau ide yang dalam dirinya. Jadi dia berpikir seandainya saya maju ke depan nanti Bapak Ibu memberikan apa ya. Jadi dengan itu maka seakan-akan putuslah atau kena mental anak kita Bapak Ibu. Jadi biasa kita berharap anak itu tampil harus percaya diri, tanggung jawab tanpa ada paksaan dari orang lain. Di sini kita masuk dengan posisi kontrol seorang guru. Ya, yang satu penghukum. Maka kita jangan perlu menjadi penghukum bagi anak-anak murid kita Bapak Ibu. Jadilah kita sebagai temannya, sebagai pemantaunya, manajernya, atau membuat dia berasa bersalah apa tindakan yang telah dia kerjakan. Baik Bapak Ibu, kita lihat ada beberapa video. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dari restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menangani dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gayung dosen dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat dasar masalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang lambat hampir 20 menit sekolah dan bisa menemukan posisi kontrol dalam menghadapi tersebut.
saya harus menyiapkan bakso. Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Tidak terlambat, masih berani jawab tidak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dalam penerapan bahkan ya sudah, lain kali jangan diulang lagi nak ya. Ibu tidak akan pernah lagi bawa ibu terus. Bisa jatuhkan kalau ibu tidak apa-apa. Karena cepat Maaf ya Bu, maaf sekali. posisi pemberat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang diucapkan membuat mulut merasa menjadi terang dan beragam. Memandang diri dirinya sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang digunakan adalah 5 position control. 5 position control dari restitusi adalah proses perjalanan seorang anak agar dapat mengalami dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 position control yang digunakan oleh Brian Doser dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat dasar masalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang lambat hampir 20 menit sekolah yang bisa menemukan posisi kontrol dalam menghadapi tersebut.
Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Tidak terlambat, masih berani jawab tidak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi kedua biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dalam penerapan bahkan menyimpan. Ya sudah, lain kali jangan begitu saja nak ya. Ibu tidak akan pernah lagi bawa ibu terus. Bisa jatuhkan kalau ibu tidak apa-apa. Cepat. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembelah rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang dikatakan membuat mulut merasa menjadi terang yang berada. Memandang dulu dirinya sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Lihat sehingga posisi dalam diri. Kalau kamu Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. iya Bu, habis ini saya udah komentar saya Bu. Kamu lihat ibu kamu. Ibu punya apa paling kencang? Kok terlambat sih? Iya Bu, jadi biar bisa kita yang penting menjadi dulu. Ya sudah, Kak. Nanti larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin surat ide. Benar. Bisa kan? Bisa Bu. Sudah kamu setelah ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam waktu teman, guru berbicara dengan nada suara ramah. Cenderung berpindah berdua untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan diri. Menjadikan sensi kita adalah menjadikan sukses atau berhasil. Namun, ingat, karena ini masih dalam batas eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
jam menuju 2 menit. Mari kita tahu konsultasi sampai habis. Lalu saya harus dilakukan setelah istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya ya. Jadi nanti jam 9.30 istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Posisi penonton menggunakan penghitung atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang lengkap dan seluruh formal. Baik Bu. Waktu terlambat. Iya, sekarang masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Maaf Bu, saya lupa les malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Mengenai diri sendiri dan orang lain juga Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian berkenan memberikan keselamatan ini? Bagaimana kalau kamu menerima keselamatan ini? Ini saya. Jadi yang menurut kesimpulan tersebut adalah posisi penjual baik dia posisi pemantau atau mantau dan posisi penjual. Kalau jadi memahami agar tidak posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang berani, bertanggung jawab, dan dapat menyelesaikan hal. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat bereaksi kebijakannya, guru akan lebih tulus memberikan dan meneruskan kesemuanya bermurid dapat belajar dari kedua dan memiliki berposisi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru seperti mengamati adanya 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi beliau yang ingin menuju setiap pendidik. Pada posisi kedua, guru dapat menempatkan di sudut positif yang berpihak pada murid, yang memperhatikan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah dan sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penyelenggaraan 5 posisi kontrol yang telah disebutkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan semua. Selamat mengerti. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Sehat. Baiklah Bapak Ibu, dari video yang telah kita tonton tadi, siapa yang bisa mengungkapkan perasaan atau tanggapannya atas video yang telah kita tonton tadi? Apa pesan atau maknanya
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video yang telah ditayangkan tadi, yaitu 5 posisi kontrol guru. Di sana ada posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mungkin ya di sekolah kita ini masih belum bisa kita atau belum kita terapkan posisi yang sebenarnya diharapkan untuk membuat peserta didik kita menjadi seseorang yang akan diciptakan sesuai visi sekolah kita. Jadi di sekolah mungkin kalau untuk menghukum di sekolah kita memang tidak ada rasanya, Bu, untuk menghukum. Untuk posisi kontrol guru menjadi seorang teman ada, sebagai pemantau ada, dan yang sebagai manajer ini seharusnya kita belajar dan akan menjadi seorang guru yang dapat menjadi posisinya itu adalah menjadi seorang manajer bagi peserta didik. Menurut saya dengan kegiatan yang Ibu Elvina lakukan ini, nantinya kami guru-guru serta kepala sekolah dapat belajar dan meningkatkan kemampuan kami juga sebagai seorang guru. Oleh karena itu kami harapkan Bu Elvina selalu membagikan ilmu-ilmu barunya kepada kami semua, agar nantinya sekolah kita juga maju di bidang pendidikan dan menciptakan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Masyarakat Guru Hebat Kota Pariaman telah memberikan sarannya dan masukannya kepada saya. Baiklah Bapak Ibu, kita masukkan materi selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang mudah dipahami, diingat, diterapkan di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, saya juga ada menyediakan video tentang keyakinan kelas. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul Hukuman versus Konsekuensi versus Restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas, dan nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Siapa ini? Bu Guru, saya lupa. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Pada
Padahal bisa saja beliau mengambil uang tersebut. Dia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang menghakimi. Tidak ada juga penghargaan yang didapatnya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas PKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mematikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Golden pada bukunya Restitution Restructuring School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya unik dan kompleks. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa ditambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas PKB yang makan di kelas dan berpikiran, bisa saja guru harus menambahkan peraturan baru, yaitu tidak makan dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendorong nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya menuju beraktivasi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya penjelasan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang ibu dan bapak guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi, memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid ini berbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak murid untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau tempat besar, sehingga semuanya bisa berfungsi. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, maka diubah terlebih dulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Bimbing murid sampai merumuskan menjadi satu keyakinan. Ketiga peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan benar. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ini merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, 3 ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat.
Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Bagi murid-murid PAUD dan SD, guru dapat merumuskan pernyataan keyakinan dengan lebih sederhana. Kemudian, tempelkan gambar yang merepresentasikan setiap keyakinan. Misalnya, keyakinan hormat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Keyakinan bekerja dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Keyakinan diterima dan dimiliki dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling membantu. Yang keenam, tanda tangan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuka, semua murid dan guru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, pajang. Pasang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Bagaimana agar murid dapat mendalami makna keyakinan kelas? Tentu kita berharap semua murid dapat memahami makna dari pernyataan yang dituliskan dalam keyakinan kelas. Oleh karena itu, manfaatkan pekan pertama di tahun ajaran baru untuk kegiatan pendalaman yang bertujuan menurunkan keyakinan kelas menjadi sesuatu yang lebih konkret. Pekan pendalaman keyakinan dapat diisi dengan kegiatan berikut. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Pada kegiatan ini, kita mengajak murid untuk berdiskusi mengenai perilaku dari setiap keyakinan tersebut. Akan tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Hasil diskusinya dituangkan pada tabel T seperti berikut. Orang yang memiliki keyakinan hormat akan tampak seperti berbicara dengan sopan, mengembalikan barang yang ditinggal, dan seterusnya. Sedangkan tidak tampak seperti orang yang berkeyakinan hormat jika berkata kasar, meletakkan sembarangan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Kegiatan tampak seperti. Pada kegiatan ini, murid mendiskusikan perilaku yang tampak seperti dari setiap keyakinan dengan model skema ini. Terdapat 3 indikator yang akan didiskusikan, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Orang yang memiliki keyakinan diterima dan dimiliki akan terlihat senang berbagi dan tersenyum, terdengar menawarkan bantuan dan mengajak bermain bersama, berperilaku ramah, dan peduli dengan temannya. Kegiatan tugas kami. Pada kegiatan ini, murid diajak berdiskusi mengenai tanggung jawab dan hak setiap warga kelas dengan menggunakan model kanvas seperti berikut. Setiap kanvas diisi sesuai dengan tanggung jawab dan haknya. Ketiga rekomendasi kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Ibu dan bapak guru dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan kepada seluruh kelas dan dipasang di dinding kelas untuk menguatkan pemahaman. Untuk PAUD dan SD kelas kecil, guru dapat menyiapkan uang dalam bentuk gambar. Untuk pembelajaran jarak jauh, kegiatan dapat tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu papan tulis bersama seperti jamboard atau tablet untuk menuliskan tujuan, keyakinan, serta tabel atau kanvas. Sedangkan ruang diskusi dapat menggunakan ruang virtual, breakout room, bahkan grup WhatsApp. Ibu dan bapak guru memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap berpikir positif pada murid. Pembuatan keyakinan perlu melibatkan seluruh anggota kelas
dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi, kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi level 3, yaitu untuk menjadi orang yang memiliki nilai kebajikan. Dengan begitu, motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal berjangka waktu panjang, bukan motivasi eksternal yang berjangka waktu pendek. Wah, sudah terasa banyak sekali ya yang sudah kita pelajari di materi. Selamat belajar dan mencoba ide dari Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi video tentang keyakinan kelas. Saya sudah melihat di sekolah kita ini sudah ada guru kita yaitu Ibu Maisarah, guru kelas 5, sudah ada melaksanakan atau membuat dan menempelkan pajangan keyakinan. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 kita akan membuat keyakinan kelas di sekolah kita terapkan agar tujuan pembelajaran di sekolah kita ini tercapai dengan visi dan rasa perubahan yang sudah kita sepakati. Insya Allah apa ilmu-ilmu baru insya Allah kita terapkan di sekolah kita ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita masuk ke selanjutnya. Ini juga ada contoh Bapak Ibu ya tentang kesepakatan kelas, yaitu kita kan termasuk di sekolah SD, kita harus bisa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kita yang menarik sehingga anak kita tidak bosan untuk membacanya dan kata-katanya harus bisa dipahami di anak-anak murid kita. Kita masuk lagi kepada materi kita yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Baik Bapak Ibu, saya juga ada bentuk video agar mudah kita memahami materi atau masuk dari segitiga restitusi ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di membahas hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ibu dan Bapak Guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka hari ini kita akan belajar mengenai restitusi. Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan Ibu dan Bapak Guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kalau mau menyiapkan pensil dan kertas juga boleh, dicatat ya. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah ditentukan? Jawabannya disimpan dulu ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali alasan dibalik tindakan manusia mereka menggunakan dengan menunjukkan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh Ibu dan Bapak Guru jika ada murid melakukan pelanggaran salah tanpa kita mengerti dulu kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 prinsip dasar manusia yang diungkapkan oleh Dr. William James. Apakah Ibu dan Bapak Guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif,
seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Mari kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid mereka mencoret-coret tembok. Jika alasan mereka menunjukkan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia telah melakukannya, maka itu adalah kesalahan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang ke kelas 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia akan membawa ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi kebutuhan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh dirinya atau ibunya, karena dirinya pasti akan melaporkan hal tersebut kepada orang tua. Kasus C adalah murid SD yang mengondek tetap temannya. Jika alasan murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan hidup. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia alami, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak memahami. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada mereka. Disinilah proses evolusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Karena konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyak pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat dan baik untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk memiliki perilaku dan berpikir sebagai penyebab masalah yang baik. Pada revolusi, kita menggunakan strategi memberikan persepsi yang diskusi untuk mereka bisa menemukan terbaik dalam memperbaiki masalah. Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Ini kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Terkadang kita masih suka ingin dan terjebak tentang konsekuensi dan restitusi. Kita cukup menyebut setiap solusi yang keluar dari ide murid itu. Hal itu melakukan deteksi. Kita perlu lihat lagi apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi. Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang ibu dan bapak guru sudah kategorikan. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus A, murid mencoret-coret tembok lalu tidak boleh mengikuti sesi bermain. Mari kita analisis. Adakah korelasi logis antara mencoret tembok dengan tidak dapat sesi bermain? Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Siapa yang memutuskan? Pada kasus ini, murid hanya menerima hukuman atas tindakan pelanggarannya. Untuk jenjang PAUD, ini bisa membuat murid menjadi lemah, takut, dan itu saja jadi benci pada diri. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermain tidak dibuat darinya. Karena terkadang mereka belum mengerti apakah tindakannya salah atau benar. Mungkin dia di rumah boleh mencoret tembok. Kita perlu berikan waktu dan pengertian lebih kepada mereka untuk memaknai tindakan yang benar atau salah. Pada kasus B, murid datang terlambat, lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jumlah waktu keterlambatannya. Kita tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar besok bisa tepat waktu. Maka ini adalah bentuk konsekuensi. Meskipun murid memiliki konsekuensinya, kami tidak ada memberikan hak
menggunakan makalah keteladanan. Ajaklah murid untuk mengidentifikasi makalah keteladanan. Tanyakan pada mereka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kasus C, murid merobek kertas temannya. Dia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, maka ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan pada lain. Lalu, dengan ia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Sepertinya di sini murid sudah mengerti bahwa kesalahan itu harus diperbaiki dan bukan hanya selesai dengan minta maaf. Jika solusi ini adalah hubungan diri, maka restitusi sudah terjadi. Dampak kedepannya murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa merobek kertas temannya adalah salah. Dia tidak akan menyesal. Bukan karena dia takut atau bahagia dari dunia, tapi karena dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah jawabannya benar semua? Jika Guru tidak perlu khawatir, karena dalam memahami dan menerapkan restitusi, prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Seharusnya berusaha membuka diri untuk melihat perspektif lain dari kasus pelanggaran murid, yaitu dengan mengerti dulu kebutuhan dasar manusia. Ini akan sangat membantu. Meskipun prosesnya terlihat panjang atau mungkin kita juga bingung bagaimana dan bagaimana memulainya, tetapi restitusi mempunyai dampak positif yang panjang bagi perkembangan murid. Lalu, apa saja ya tantangan dan bagaimana cara kita memulai restitusi di kelas? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak Guru sekalian, sekian materi restitusi untuk saat ini. Sebelum kita benar-benar mempelajari, yuk kita berefleksi sebentar. Silakan diingat-ingat kembali satu bentuk tindakan pelanggaran murid yang pernah kita hadapi. Bagaimana cara Ibu dan Bapak Guru dalam membantu murid menyelesaikan masalahnya? Apakah saat itu kita sudah memberikan kesempatan untuk murid bisa melakukan restitusi? Jika belum, apa yang harus diperbaiki agar proses restitusi dapat kita terapkan? Dari mana kita bisa memulainya? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru. Tetap semangat ya. Salam belajar Ibu dan Bapak Guru. Dadah. Baik, itulah materi kita tentang segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru harus bisa mengambil tindakan yang baik atau bagaimana tindakan yang baik agar anak-anak kita tidak takut atau trauma datang ke sekolah. Selanjutnya, semoga budaya positif ini dapat terwujud, yaitu guru memiliki 5 nilai dan lainnya, yaitu berpihak pada murid, mandiri, relatif, kolaborasi, dan inovatif. Di sini guru diminta yang pertama yaitu berpihak. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga siswa kita atau murid kita bisa menyenangkan, nyaman, dan bisa menerima materi-materi pembelajaran dari kita. Dengan itu guru harus inovatif. Maksudnya inovatif harus kreatif dalam memilih media pembelajaran, metode pembelajaran, atau kita melihat dari minat siswa atau kebutuhan siswa atau profil belajar siswanya. Kemudian kita juga bisa kolaborasi dengan teman sejawat, kolaborasi dengan kepala sekolah, atau kolaborasi dengan guru-guru di luarnya. Kemudian guru harus bisa mandiri. Yang dikatakan mandiri di sini yaitu guru bisa mengenali ilmu baru tentang materi atau pendidikan yang akan kita lakukan di sekolah. Contohnya pada PNM Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali kita sebagai guru harus bisa menyelesaikan atau mendapat sertifikat di dalam PNM kita, itu pelapor Merdeka Belajar. Di sana banyak sekali materi-materi atau penguatan atau refleksi yang kita dapatkan. Jadi
mandiri, kreatif dan inovatif dengan cara menyelesaikan PMN Bapak Ibu. Kita berikan pada semua yaitu tepuk tangan Bapak Ibu ya. Alhamdulillah di sekolah kita ini sudah ada yang sudah aman dalam menggunakan PMN-nya. Jadi salah satu guru kita itu yaitu Ibu Masyara sudah sangat mendukung sekali pelaksananya kurikulum Merdeka. Dengan adanya aplikasi profil Merdeka Belajar ini, maka tercapailah visi dan tujuan kita di sekolah. Baiklah, pada pagi ini saya harap kepada Bapak Ibu kepala sekolah memiliki kekuatan atau motivasi kepada kita. Kepada Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada Elvina yang sekarang menjadi guru penggerak. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah dan karena ada dukungan dari teman-teman dan support dari yang teman-teman yang lain, sehingga dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya Elvina menjadi guru penggerak di sekolah kita, menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain bisa juga menjadi penggerak. Dia bukan hanya sebagai guru, juga penggerak di sekolah kita nanti. Mudah-mudahan teman yang lain mengikuti teman kita Elvina bisa menjadi penggerak di sekolah kita ini. Mudah-mudahan dengan adanya Elvina menjadi guru penggerak di sekolah kita ini, mengangkat nama sekolah kita menjadi lebih bagus dan lebih harum nama sekolah kita. Hanya itu saja saya harapkan kepada teman-teman yang di sekolah ini agar juga mengikuti gebrakan yang telah dibuat oleh teman kita Elvina. Mudah-mudahan nantinya sekolah kita lebih sukses, lebih bagaimana lebih maju, lebih termotivasi dengan adanya ini. Semoga dengan ini sekolah kita lebih bagus, lebih cerah, lebih bagaimana yang kita tahu, lebih percaya di mata masyarakat kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 07 Palapa dengan memberikan motivasi atau dukungan dari kepala sekolah kita, maka selesailah materi pada hari ini tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam guru penggerak. Maka hari ini saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita beri dulu salam literasi. Ya Bapak Ibu ya. Dah. Terima kasih.